Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemimpin dunia berkumpul untuk sidang tahunan Majelis Umum PBB di markas PBB di New York mulai hari Minggu. Perang di Gaza, Sudan dan juga Ukraina akan menjadi sorotan utama. Berikut informasinya. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini berlangsung di tengah situasi global yang suram. We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts, not least in Ukraine, Gaza, Sudan, and beyond. Perang di Gaza berlangsung hampir 1 tahun dengan lebih dari 41.000 orang Palestina tewas dan 100 orang dari Israel masih ditawan Hamas. Namun analis memandang sangat kecil kemungkinan kemajuan menuju gencatan senjata terjadi pada sidang PBB. I don't see much traction. I think both sides, in this case Hamas and the Israeli Prime Minister, seem to be gearing up for a protracted war, protracted conflict. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas dipastikan akan fokus pada perang saat berpidato di Majelis Umum PBB hari Kamis waktu setempat. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selain berpidato hari Rabu juga diagendakan menggalang dukungan militer dan senjata jarak jauh saat pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina pada Selasa. For Ukraine now, the big challenge is to stop Russia advancing in eastern Ukraine. The future of the war will be decided on the battlefield, not in the UN. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan datang ke New York, tapi Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri veteran Sergei Lavrov. Pada tahun ini Indonesia kembali diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi yang memang dalam beberapa saat terakhir ini aktif berkunjung ke kota New York dan menghadiri berbagai persidangan Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan terkait dengan isu perang Hamas Israel di Gaza. Dan ini akan menjadi kunjungan Retno Marsudi terakhir kalinya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sebelum menjadi fungsi barunya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air pada bulan November mendatang. Di antara wajah baru yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara Presiden AS Joe Biden mewakili AS sebagai presiden di PBB untuk terakhir kalinya. I think there is still some respect for his engagement with multilateralism, but I think there's also a lot of regret that he didn't give the UN a greater role in dealing with the war in Gaza. Menyusul 2 upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump, VOA mengkonfirmasi apakah Amerika Serikat dapat menjamin keselamatan lebih dari 130 presiden dan Perdana Menteri yang akan datang ke kota New York. We have pulled out all the stops. New York City has police everywhere. Diplomatic security is supporting Secret Service to also provide security for all the heads of state who will be here in town. Para diplomat juga akan bertemu untuk membahas perang di Sudan. Meski ada banyak inisiatif internasional, tapi belum ada gencatan senjata dan pertempuran selama 17 bulan telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi dan jutaan orang kelaparan. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, sebagai mitra strategis komprehensif, Amerika Serikat Indonesia terus mengembangkan hubungan kedua negara, termasuk hubungan ekonomi dengan posisi geografis yang cukup jauh. Lantas bagaimana kedua negara bisa menavigasikan relasi komunikasi dan juga relasi ekonomi kedua negara? Berikut informasinya. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif, hubungan kedua negara semakin mendekat. AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Indo-Pacific Economic Framework
Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF adalah upaya AS untuk merangkul kawasan termasuk Indonesia setelah keluar dari kemitraan Trans-Pasifik TPP pada masa pemerintahan Donald Trump. Analis menilai ketidakikutsertaan AS dalam dua perjanjian perdagangan terbesar di kawasan, TPP dan RCEP yang digagas oleh Tiongkok akan merugikan AS di masa mendatang, juga mengurangi rasa percaya dalam berbisnis. Indonesia is frustrated when it's trying to, gain access to the U.S. market and free trade agreements, but it's not specific to Indonesia. It's really the United States writ large. It's unfortunate, but it's one of the areas where both parties are in agreement about sort of having a skepticism towards free trade agreement. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Indonesia berharap AS bisa lebih memahami konteks budaya dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara di kawasan. Cultures di dalam ASEAN yang terkenal dengan brotherly sisterly di dalam semua aspek negosiasi dan lain-lain itu juga dipahami oleh siapapun yang datang ke kawasan Indo-Pasifik. Karena kita semua mengelola uniqueness ataupun geographic benefits, misalnya wilayah yang sangat strategik, yang selalu dilewati oleh perdagangan, itu semua kita bisa dengan baik dengan dikelola. Potensi yang bisa dieksplorasi kedua negara masih besar, baik dalam ranah investasi maupun perdagangan. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 10%, dan ini kalau kita melihat dari potensi yang ada itu masih sangat bisa digali ya, khususnya kalau kita melihat total GDP kedua negara, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan negara kompetitor kita, ini perdagangan Indonesia di Amerika ini masih banyak yang harus kita dorong dan peluangnya sangat besar. Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Mastrieva, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bursa saham di Amerika ikut naik turun bersamaan dengan perkembangan terkini dalam Pilpres Amerika Serikat. Selain menambah ketidakpastian, investor seperti warga Amerika Serikat secara umum tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang Pilpres. Lalu capres manakah yang lebih didukung investor? Berikut informasinya. Beragam survei menunjukkan isu ekonomi menjadi isu paling penting dalam Pilpres Amerika Serikat. We will save our economy, we will rescue our middle class, we will reclaim our sovereignty and restore our borders, we will put America first. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Ketidakpastian soal pemenang Pilpres 5 November nanti ikut membayangi perdagangan saham di Wall Street. We know that October is often a worrisome month, and this year just will add to that because we're going right into the final days of the election. This election continues to look like it's a very close election, and so that just adds to Wall Street uncertainty. Dengan kebijakan pro dunia usaha, capres Partai Republik biasanya lebih sejalan dengan Wall Street. Well, Trump could be better for the economy for really two reasons. First, tax policy. He's trying to cut corporate taxes, which is very positive for earnings and stocks. It's not going to increase the capital gains tax. And he's likely to deregulate a lot of industries. Tapi menurut sebagian investor, pelaku pasar sebenarnya tak terlalu partisan. In the end, it really doesn't matter to markets sometimes who the next president is. Right after the election, we tend to see investors quickly adjust to their expectations of the new leadership and markets move on. Yang lebih disoroti pelaku pasar justru kebijakan soal pajak yang melibatkan tak hanya presiden tapi juga partai mana yang menguasai Kongres AS. Perhatian Wall Street baru-baru ini juga tertuju kepada Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun sebesar 50 basis poin, lebih besar dari perkiraan sebagian analis.
Dan penurunan ini dilakukan untuk memberi kelegaan kepada dunia usaha dan konsumen yang lama tercekik suku bunga tinggi. Pemilihan waktu dan besarnya pemotongan suku bunga disoroti Capres Partai Republik. I guess it shows the economy is very bad to cut it by that much. Assuming they're not just playing politics, the economy would be very bad, or they're playing politics. Tapi merespons pertanyaan soal sejauh mana politik melandasi keputusan ini, Kepala Bank Sentral menegaskan kembali independensi The Fed. We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans. Meski menyambut baik keputusan The Fed, Presiden Joe Biden mengatakan jalan menuju pemulihan penuh ekonomi masih panjang. So let's be clear. The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress. It's a signal we've entered a new phase of our economy and our recovery. Inflasi sempat memuncak melampaui 9% saat darurat pandemi COVID, sebelum akhirnya mereda belakangan mendekati target The Fed sebesar 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, 2 bulan jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, tensi politik semakin memanas. Sebuah tur menari di Amerika Serikat ingin membawa persatuan antara kubu Partai Republik dan Partai Demokrat. Mereka juga mendorong partisipasi pemilih, apapun pilihannya nanti, yang penting partainya tetap jalan. Berikut informasinya. Pagi buta di hari kerja, para pengunjung berpesta. Tapi pesta ini punya tujuan positif, menggalakkan partisipasi pemilih. Our focus is really just getting the first-time voter, the young voter, the joyful voter who might not want to get out of bed to just remember the magic of it. Penyelenggara membuat para peserta merasa rileks dengan sedikit yoga, baru kemudian menyalakan musik. Daybreaker dikenal dengan pesta dini hari yang santai, tinggi energi, dan penuh semangat. Namun acara ini mulai merambah ke dunia politik, dengan memulai apa yang disebut tur ungu, Purple Tour, 2 bulan jelang hari pemilihan. Tujuannya untuk menyatukan warga Amerika dalam tim biru alias Demokrat dan tim merah alias Republik untuk berpesta di tempat pemungutan suara. Purple is the color. If you're not wearing purple, you're not down. This is what our democracy is built on. Everyone has the right to vote. We want to make sure everyone feels empowered and excited to get out and do that, regardless of who you're voting for. Tokoh politik senior AS sekaligus pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan mampir ke sebuah pesta dansa baru-baru ini untuk memperkuat pesan tersebut. Seorang penari mengakui bahwa ia merasa cemas dengan hasil pemilu yang semakin dekat. I mean, I'm not feeling very excited about it, so I need everything I can to, get pumped up. Tur ungu dimulai pada 12 September di Washington DC dan sekarang akan melakukan perjalanan ke kota-kota di seluruh negeri, termasuk pemberhentian di negara bagian penentu seperti Pennsylvania, Michigan, dan Arizona. Para peserta dapat mendaftarkan diri di tempat untuk memberikan suara sebelum kembali menari di lantai dansa. Tingkat partisipasi pemilih Amerika meningkat dalam 3 siklus pemilu terakhir menurut data Pew Research Center. Dalam pemilu terakhir tahun 2020, ada 66% warga yang berhak memilih datang ke TPS dan memberikan suaranya. Angka ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1900. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat berada di posisi 31 sedunia. Amerika masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi pemilih mencapai 80%, antara lain Uruguay, Turki, dan Indonesia. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinfo Dunia Sepekan. Pemirsa, sebanyak puluhan ribu warga Lebanon kawasan selatan meninggalkan pemukimannya setelah militer Israel melakukan serangan udara hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Pengungsian ini mengarah ke pusat kota Beirut, Lebanon untuk menyelamatkan diri. Pasca serangan yang ditimbulkan oleh militer udara Israel beberapa waktu lalu, puluhan ribu warga Lebanon terpaksa mengungsi meninggalkan kawasan pemukimannya menuju ibu kota Beirut. Tindakan ini dilakukan mengingat serangan yang menewaskan ratusan warga Lebanon serta ribuan lainnya luka-luka.
Melalui rekaman dari kota Saida, pusat provinsi selatan Lebanon, menampilkan ratusan mobil terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pemerintah Lebanon. Pengungsian ini merupakan peristiwa terparah sejak tahun 2006 silam. Lebih lanjut, ketegangan antara Israel dan Lebanon meningkat selama seminggu terakhir pasca ledakan massal alat komunikasi pagar dan walkie-talkie yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل إن شاء الله لجميع الجرحى. نحن سوريين مقيمين في منطقة النبطية كفر جوز. جايين طلعنا الساعة 1 الظهر وهلا وصلنا لصيدا. واللي مرينا فيه اليوم شيء مو طبيعي. قصف، دمار، مناطق مدنية يعني تعرضت للقصف. واللي صار إرهاب. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin tertinggi Uni Emirat Arab guna membahas sektor pertahanan. Pasca pertemuan ini, Presiden Amerika Serikat tersebut mengumumkan adanya kesepakatan menjadi mitra pertahanan dengan Uni Emirat Arab. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa negara Timur Tengah Uni Emirat Arab bakal menjadi mitra pertahanan utamanya dalam sektor pertahanan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan pemimpin tertinggi UEA Muhammad Zayed bin Sultan Al Nahyan. Dalam pertemuan ini, Gedung Putih akan menunjukkan peningkatan kerjasama pertahanan dan juga keamanan di area Timur Tengah, Afrika Timur, dan kawasan di Samudra Hindia. Welcome back to Washington. You've been a good friend. Our countries have a strategic partnership rooted in decades, literally decades of close cooperation and friendship. And I welcome the chance to open a new chapter here. UAE is a nation of trailblazers, always looking to the future, always making big bets. And there's something our countries have in common and our people have in common. In fact, it's a cornerstone of our growing cooperation in AI and clean energy and space and investing in infrastructure to connect regions. And for many years, our forces also stood shoulder to shoulder in the same most difficult places. Today, we honor that legacy and carry our relationship forward as UAE is going to become a major defense partner of the United States, joining only one other country, India. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam forum tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dua pemimpin negara di Eropa mendukung adanya multilateralisme di tengah tantangan dan juga tatanan global. Selain pemimpin Eropa, India juga menyerukan reformasi di lembaga-lembaga PBB. Dalam gelaran forum tingkat tinggi masa depan di New York, Amerika Serikat, dua pemimpin tertinggi Eropa, yaitu Italia dan Polandia, mengumumkan dukungan penuh terhadap sistem multilateralisme untuk menghadapi tantangan yang ada. Dalam pernyataannya, Presiden Polandia Andrzej Duda mengakui sistem PBB memiliki beberapa disfungsi, tidak ada alternatif yang layak. Hal ini diperkuat dengan mengacu pada invasi Rusia ke Ukraina, di mana tindakan Rusia telah melanggar piagam PBB. Berbeda dengan Italia dan Polandia, Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyerukan reformasi di lembaga-lembaga global dalam menuntaskan tantangan kontemporer dengan lebih masif. The global multilateral system has become in many ways dysfunctional and needs to be reformed. Russia's aggression against Ukraine is a striking example. As a permanent member of the Security Council, Russia should uphold the UN Charter and the international law. However, by attacking a sovereign state, it has relinquished its responsibility. Despite many reservations about the UN system, there is no better alternative to multilateralism. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpul TV, News, Sport, Entertainment.